Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kades yang hadir pada kesempatan ini, kemudian tuan rumah yang telah menyediakan tempat bagi kita dan seluruh keluarga besar, kemudian Bapak RT, dan tentunya kita semua yang hadir dalam kerumitan rutin yasinan kita pada kesempatan ini. Baiklah Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan tausiah singkat kita sebelum doa. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah kita lanjutan kajian yang kemarin, yaitu rukun sholat yang keempat lagi Pak ya. Rukun sholat yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Saya yakin kita sudah hafal semua Al-Fatihah. Dan memang yang disebut Al-Fatihah itu yang mana, ini tak panjang saya jelaskan karena itu perbedaan ulama mazhab. Ada yang bilang Bismillah tidak ikut ayat Fatihah. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ikut Bismillah ayat Fatihah. Ada yang bilang Bismillah itu disirkan. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mazhab lain, Bismillahirrahmanirrahim. Baru dia langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tidak mengkaji itu. Itu sudah selesai dibahas ulama mazhab dengan dalilnya masing-masing. Jadi tugas kita orang awam ini cukup ikuti saja satu mazhab, insya Allah sudah selamat. Adapun perbedaan itu pengkajian alim ulama itu. Kalau sudah makin tinggi nanti kajian kita, atau ulama-ulama, level-level ulama atau level-level ustaz, mana yang paling kuat, itu nanti perang dalil lagi. Jadi ustaz tak membahas itu. Yang penting Al-Fatihah kalau di mazhab kita, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin, dan dibaca dengan kuat jahar kalau kita imam. Yang ingin Ustaz sampaikan pada kesempatan ini, rupanya ada syarat membaca Al-Fatihah itu. Di kitab ini dijelaskan ada 11. Mungkin baru kali ini Bapak dengar ya. Ada 11 syarat membaca Fatihah. Kita simak satu-satu. Ringkas saja Ustaz jelaskan. Syurutul Fatihah ada 10. Syarat membaca Al-Fatihah ada 11. Yang pertama, ayyasma'a nafsahu. Ini yang pertama Pak. Didengar oleh telinganya sendiri. Ya. Banyak orang baca bisi-bisi aja. Enggak dengar oleh telinganya. Atau malah ada orang baca cuma di hatinya Pak. Allahu Akbar, waladdallin, amin. Kan baca ayat tuh imam. Kita kan baca Fatihah. Dia cuma di hatinya aja baca Fatihah. Mulutnya pun tak bergerak. Ini kalau menurut mazhab Syafi'i salah. Harus minimal didengar oleh telinga sendiri. Jangan pula sampai mengganggu yang di samping kan. Waladdallin, amin, sampai kuat-kuat kali kan mengganggu dia nanti. Paham sampai sini Pak? Paham. Lanjut yang kedua. Wala ghalat, tidak boleh tersalah. Maksudnya salah yang disengaja ya, tergelincir dia atau terlangkap ayatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung dia ihdinas siratal mustaqim. Kalau terasa salah ulangi. Kalau terasa ragu belum siap baca Fatihah, ulangi dari awal. Tapi kalau sudah waladdallin amin, ragu kita, ini benar tadi tidak bacaan Fatihah saya, itu setan lagi itu, tidak perlu diulangi. Paham sampai sini Pak? Jadi kalau salah, terasa salah ulangi. Kalau terasa ragu, ini ayat pertama yang baca atau gimana ini? Kalau sedang belum siap, ulangi dari bismillah lagi. Tapi kalau udah siap, tak perlu diulangi lagi, itu setan lagi bermain. Sama dengan wudu. Batal enggak wudu saya ini? Kalau lagi berwudu kita ragu, ini udah basuh tangan nih.
Kentut saya tanya dia katanya kan. Nah, buang angin saya. Kalau sedang berwuduk ragu, ulangi. Tapi kalau sudah siap berwuduk ragu ya, bukan jelas batal, tak perlu diulangi. Paham Pak? Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, wa yataraddamal qiraah. Berurutan ayatnya, itu jelas lah ya. Jangan sampai sungsang, jangan sampai terbalik-balik. Kemudian wa ayyuwalliha, mualat. Ini banyak juga orang melanggar. Mualat, bukan muallaf ya. Muallaf orang yang baru masuk Islam itu. Ini mualat. Mualat itu Pak Ustaz apa? Jangan sampai lambat pemisahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sempat dulu dia narik nafas sampai 7 kali atau batuk dulu sepanjang-panjangnya. Itu tidak mualat lagi. Makanya kalau lagi imam pastikan suara jangan batuk, jangan serak dan lain-lain sebagainya. Karena kita imam. Kalau lagi batuk yang nggak apa-apa, orang lain dulu maju. Nanti terganggu mualatnya. Kalau terlambat jaraknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai dia setengah menit baru disambungnya. Ini tidak mualat lagi. Mualat. Lanjut. Wa yura'ya hurufaha, dia jaga huruf-hurufnya. Jelaslah dibaca. Jadi saran Ustaz, tasmihkan bacaan Fatihah kita kepada orang yang pandai, atau sering-seringlah dengar-dengar MP3 bacaan imam-imam Makkah itu. Enggak apa-apa itu. Dek, jangan diapa dek. Kemudian jaga tasdidnya. Tasdid. Iya harus jelas, jangan iya. Iyyaka na'budu wa iya, jangan iyyaka na'budu wa iya. Itu dijaga tasdidnya. Jadi tasdid di Fatihah itu ada 14 semuanya. Alhamdulillahi rabbi, itu udah tasdid itu, jangan robi. Alhamdulillahi rabbil alamin katanya, enggak ada robbinya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, itu yang benar. Pokoknya jagalah tasdidnya ya. Jaga tasdid yang 14. Kemudian jangan dia tersalah yughayyirul makna. Salahnya merubah arti. Ada salah tapi tidak merubah arti. Umpamanya waladdallin, itu tidak merubah itu. Tapi kalau merubah arti, fatal salahnya. Contoh, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan an'amta 'alaihim dibacanya siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Yang benar kan an'amta, dibacanya an'amtu, merubah makna. Itu kalau disengaja bisa syirik, bisa kafir kita. Karena an'amtu 'alaihim, saya memberi nikmat kepadamu. Berarti kita jadi Tuhan saat itu ya kan? Siratal ladzina an'amtu 'alaihim katanya. Jalan yang aku beri nikmat atas kamu. Padahal siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau beri Tuhan nikmat atas kami. Kan beda, lain artinya itu. Pokoknya jangan salah yang merubah arti. Ini tentunya orang yang paham bahasa Arab lah yang ngerti. Terus kita lanjut sedikit lagi. Jangan dia baca qiraah sas, qiraah yang jarang maksudnya. Cara baca Quran itu Pak ada 7 macam sebenarnya. Itu yang kuat, 7 macam. Wadduha, kalau di Mesir nanti wadduha, wallaili idza saje. Itu namanya imalah. Itu qiraah waras. Benar itu. Jangan nanti disalahkan. Asalkan dia menguasai qiraah enggak apa-apa. Makanya ada pertandingan musabaqah qiraah sab'ah. Rupanya cara baca Quran itu ada 7. Selama ini yang kita tahu Quran kita itu aja ya kan. 7 cara bacanya. La'allakum tattaqun. Kalau kita kan gitu qiraah kita. Nama qiraah kita qiraah Hafiz. Tapi kalau qiraah Waras nanti la'allakum tattaqun. Bukan kum, dia bilang kumu. Itu semuanya sama-sama dibenarkan Nabi. Karena sahabat dulu datang melapor kepada Nabi, saya bisanya begini ya Rasulullah, saya bisanya begini ya Rasulullah. Karena dari segala negara yang berbeda, lidah yang berbeda, akhirnya dibenarkan Nabi lah qiraah sab'at itu. Paham kira-kira Pak?
Nah, jadi kalau kita di Indonesia ini namanya qiraah hafiz, Quran kita itu qiraah hafiz, asin. Nah, itulah yang kita baca itu. Kalau dibuatnya qiraah yang selain yang 7 itu, tidak boleh. Dibuatnya bacaan lain, tidak boleh. Kemudian jangan tertukar maknanya, jangan terbalik-balik lafaznya, sudah jelas. Kemudian dibacanya seluruh ayatnya. Kalau kita mazhab Syafi'i tadi bismillah dianggap ayat, berarti kita harus baca bismillah. Kalau mazhab Maliki mereka tak menganggap itu ayat, berarti boleh mereka tak baca bismillah. Nah. Kemudian wa yaqra'aha bil arabiyah. Hendaknya dia baca dengan bahasa Arab, tidak boleh diartikan. Mentang-mentang hafal di artinya itu pula dia baca. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, katanya tidak boleh. Tidak boleh. Harus bahasa Arab. Kemudian wa iqauha kulluha fil qiyam. Semuanya Fatihah itu dibaca saat berdiri lurus. Paham Pak maksudnya ini? Jangankan bangkit kita dari ruku kan, Allahu Akbar, belum berdiri lurus dia masih di tengah, udah digasnya Fatihah. Paham maksudnya? Tidak sah itu. Lurus dulu baru baca. Atau jangan sambil ruku. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, Allahu Akbar. Kan baca ayat sunnah itu. Baca ayat kan sunnah. Mau cepat dia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, Allahu Akbar. Salah itu, enggak sesuai, enggak ada tomakninahnya nanti itu. Pokoknya baca Fatihah itu semuanya saat berdiri lurus, saat tenang. Paham Pak? Nah, ini sajalah syarat Fatihah. Insyaallah kajian berikutnya kita lanjutkan syarat rukun salat yang kelima insyaallah. Nah, kalau ada nanti pertanyaan sesudah doa boleh kita bincang-bincang. Demikian kita tutup dengan doa.